Jejak misteri. Judul, Hantu Pemandian Candi Suro. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah tempat yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Candi Suro. Tempat itu adalah peninggalan purbakala yang sudah lama terlupakan dengan sebuah pemandian kuno yang konon katanya memiliki kekuatan gaib. Desa tersebut sangat terpencil dan hanya sedikit orang yang berani mendekati candi itu, apalagi ketika malam tiba. Suatu hari, sebuah kelompok remaja yang penasaran dengan cerita-cerita horor tentang Candi Suro memutuskan untuk menjelajahi tempat tersebut. Mereka terdiri dari 5 orang, Rudy, Sinta, Andi, Maya, dan Dita. Mereka mendengar bahwa siapapun yang berani mandi di pemandian candi tersebut akan dikutuk, namun mereka tidak percaya pada cerita itu dan menganggapnya hanya sebagai mitos belaka. Setelah beberapa jam berjalan kaki melewati hutan lebat, mereka akhirnya tiba di depan Candi Suro. Keheningan yang mencekam menyambut kedatangan mereka. Pemandian kuno yang terletak di sisi candi tampak terlupakan, dengan air yang tampak hitam dan kotor. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak biasa di tempat itu, seperti udara yang lebih dingin daripada biasanya dan bisikan angin yang aneh. Rudy, yang paling berani di antara mereka, mengusulkan untuk mandi di pemandian tersebut sebagai bukti bahwa mereka tidak takut. Dengan enggan, yang lain mengikuti. Sinta dan Maya memutuskan untuk duduk di tepi kolam dan menunggu, sementara Andi dan Dita memutuskan untuk ikut masuk ke dalam air. Begitu mereka masuk ke dalam air, suasana mulai berubah. Air yang kotor itu terasa aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tiba-tiba, Dita merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya, seolah ada tangan yang menariknya ke dalam. Ia menjerit ketakutan. Namun tangan Rudy yang berusaha menolongnya malah diseret ke dalam pemandian, diikuti oleh suara tawa yang mengerikan. Andi yang panik mencoba menarik mereka keluar. Namun ia merasa seolah ada kekuatan lain yang lebih besar yang menghalangi. Maya dan Sinta yang berada di luar mulai merasa ada yang aneh. Mereka melihat bayangan putir yang bergerak di sekitar pemandian, seolah menari-nari di udara. Suara jeritan mulai terdengar jelas, berasal dari dalam pemandian. Tiba-tiba, tubuh Rudy, Andi, dan Dita muncul dari dalam air dengan wajah yang pucat. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Namun, tubuh mereka tidak bergerak, seolah terperangkap dalam keadaan hidup dan mati. Sinta dan Maya berteriak ketakutan, berlari menuju pintu candi yang setengah tertutup. Tetapi saat mereka melangkah, mereka mendengar suara berbisik pelan di telinga mereka, "Kalian tidak akan bisa keluar." Ketika mereka menolak, mereka melihat bayangan sosok putih dengan rambut panjang basah yang tergerai berdiri di depan pintu candi. Wajahnya hancur, dengan mata yang kosong dan mulut yang menganga lebar, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Mereka berlari dengan sekuat tenaga. Namun jalan yang mereka lewati tampak berputar-putar dan tidak ada ujungnya. Akhirnya, Sinta dan Maya tiba kembali di pemandian, tetapi yang mereka temui hanyalah air hitam yang menenangkan. Keempat temannya sudah menghilang, seolah ditelan bumi. Mereka berdua menyadari bahwa tempat itu telah mengutuk mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, desa tempat mereka tinggal mulai digosipkan bahwa Candi Suro adalah tempat berbahaya yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Ada yang mengatakan bahwa pemandian tersebut adalah tempat bersemayamnya arwah penasaran seorang wanita yang mati tragis ratusan tahun lalu. Kini, setiap orang yang berani mengganggu kedamaian candi itu akan dijemput oleh kekuatan gaib yang mengerikan. Dalam cerita hantu pemandian Candi Suro, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang berani mendekati pemandian kuno tersebut. Larangan-larangan ini bukan hanya sekadar aturan biasa, tetapi lebih kepada peringatan bagi siapapun yang ingin menghindari malapetaka atau pertemuan dengan makhluk gaib yang menguasai tempat tersebut.
Larangan-larangan ini diwariskan secara turun-temurun oleh penduduk sekitar, sebagai bentuk perlindungan dari gangguan roh-roh jahat dan makhluk gaib yang menjaga pemandian. Berikut adalah beberapa larangan yang harus dihindari dalam cerita hantu pemandian Candi Suro. 1. Jangan mandi di pemandian pada malam hari. Larangan pertama dan yang paling penting adalah jangan mandi di pemandian setelah matahari terbenam. Penduduk sekitar percaya bahwa malam hari adalah waktu di mana kekuatan gaib dan arwah-arwah di pemandian tersebut lebih kuat. Pada malam hari, pemandian tersebut dikuasai oleh arwah Putri Sari yang telah bersumpah untuk menjaga tempat itu dengan cara apapun. Siapa saja yang berani mandi pada malam hari akan menjadi target dari arwah tersebut dan bisa saja dibawa masuk ke dalam dunia gaib yang gelap dan penuh dengan terowongan air yang tak berujung. 2. Jangan berani menguji keberanian. Jika seseorang datang ke pemandian Candi Suro dengan niat hanya untuk menguji keberanian atau sekadar bersenang-senang, mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Cerita-cerita tentang orang yang hilang setelah berani mengunjungi pemandian dengan niat buruk telah beredar di kalangan penduduk setempat. Makhluk gaib yang menghuni tempat itu sangat sensitif terhadap niat buruk, dan mereka yang datang tanpa rasa hormat akan segera merasakan kemarahan makhluk tersebut. Mereka yang menguji keberanian dengan berani menceburkan diri ke dalam air bisa saja ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat dan akhirnya menghilang tanpa jejak. 3. Tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif. Kata-kata buruk atau sumpah serapah sangat dilarang di sekitar pemandian Candi Suro. Setiap kata-kata negatif yang diucapkan dengan niat buruk dapat memanggil makhluk-makhluk gaib dari kedalaman pemandian. Penduduk setempat percaya bahwa kata-kata tersebut dapat menarik perhatian arwah yang terperangkap di sana, sehingga mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya dan mencari pembalasan. Mengucapkan kata-kata kotor atau bahkan merendahkan tempat tersebut dianggap sebagai pelanggaran besar yang akan mendatangkan musibah. 4. Tidak boleh datang sendirian. Salah satu larangan yang cukup tegas adalah jangan pernah datang sendirian ke pemandian. Cerita-cerita yang beredar menyebutkan bahwa mereka yang datang seorang diri ke sana akan lebih mudah menjadi korban. Mereka yang datang sendirian akan lebih mudah dikuasai oleh kekuatan gaib di sekitar pemandian. Tidak ada yang tahu pasti apakah ini benar-benar berlaku, tetapi masyarakat sekitar selalu mengingatkan agar datang dengan temat atau kelompok jika ingin berkunjung ke tempat tersebut. Keberadaan orang lain dianggap bisa memberikan perlindungan atau setidaknya mengurangi risiko. 5. Jangan merusak atau mengambil benda apapun. Larangan lainnya adalah jangan merusak atau mengambil benda-benda dari sekitar pemandian, baik itu batu, patung, atau benda-benda kuno yang ada di sekitar area candi. Mengambil benda-benda tersebut atau merusaknya bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak sopan terhadap makhluk gaib yang menghuni tempat itu. Selain itu, ada yang percaya bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang harus dijaga. Mereka yang melanggar larangan ini akan menghadapi kutukan dan keberuntungan mereka akan hilang. 6. Tidak boleh berbicara atau menantang arwah. Mereka yang mendekati pemandian dengan niat untuk berbicara dengan atau menantang arwah Putri Sari atau makhluk gaib lainnya akan mendapatkan akibat yang sangat mengerikan. Arwah-arwah di pemandian tidak akan mengampuni siapapun yang berani menantang mereka atau mengganggu kedamaian mereka. Berbicara dengan arwah, terutama dengan niat untuk menggoda atau menantang, bisa memicu kemarahan mereka dan mengakibatkan kematian atau penculikan oleh makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. 7. Tidak boleh membawa perasaan negatif atau kesedihan. Jika seseorang datang ke pemandian Candi Suro dengan perasaan negatif, marah, atau bersedih,
Hal itu dianggap bisa menarik perhatian makhluk gaib yang ada di sana. Mereka yang datang dengan perasaan penuh amarah atau kesedihan dipercaya akan lebih mudah dijebak oleh kekuatan jahat yang ada di dalam pemandian. Pemandian itu seolah-olah menyerap energi negatif dari orang yang datang dengan hati yang penuh beban dan menjadikan mereka lebih rentan terhadap gangguan gaib. 8. Hati-hati dengan air pemandian. Ada kepercayaan bahwa air pemandian Candi Suro memiliki kekuatan mistis. Siapa saja yang terjatuh atau berani memasuki air tersebut tanpa persiapan akan diseret ke dunia gaib. Air tersebut dipercaya tidak hanya mengandung kekuatan Allah, tetapi juga energi dari arwah yang terperangkap di dalamnya. Setiap orang yang mencoba mandi tanpa izin atau dengan niat buruk bisa merasakan bagaimana tubuh mereka ditarik ke bawah oleh kekuatan yang tak terlihat hingga mereka akhirnya hilang atau terluka. Pesan moral dari cerita hantu pemandian Candi Suro. Cerita hantu pemandian Candi Suro dengan segala larangan dan kisah mistis yang menyertainya mengandung berbagai pesan moral yang dapat diambil dan dijadikan pelajaran di balik ketakutan dan misteri yang menyelimuti tempat tersebut. Ada nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan kita tentang sikap yang seharusnya dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Pentingnya menghormati alam dan tradisi. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan tradisi yang ada di sekitar kita. Candi Suro dan pemandian yang dijaga oleh roh-roh penjaga adalah simbol dari alam yang penuh dengan misteri dan kekuatan yang tak terlihat dalam kehidupan nyata. Kita harus belajar untuk menjaga keseimbangan alam dan menghargai warisan budaya yang ada. Merusak alam, membuang sampah sembarangan, atau melanggar batas-batas yang ditentukan dapat mendatangkan konsekuensi yang tidak terduga, baik secara fisik maupun spiritual. 2. Menghargai kehidupan dan meninggal dengan hormat. Larangan untuk menyebut nama orang yang telah meninggal dalam cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai orang yang telah tiada dan memahami bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan lebih dalam di luar apa yang kita ketahui. Hidup dan mati adalah bagian dari siklus alam yang harus diterima dengan penuh rasa hormat. Mengingat dan mengenang orang yang sudah meninggal harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghormatan, bukan dengan cara yang sembarangan. 3. Berhati-hati dengan rasa penasaran yang berlebihan. Cerita pemandian Candi Suro juga mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan rasa penasaran yang berlebihan. Rasa ingin tahu memang baik, tetapi terkadang ada batasan yang harus dihormati. Beberapa hal di dunia ini memang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Karena jika kita memaksakan diri untuk mengetahuinya, kita mungkin akan berhadapan dengan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Pengetahuan yang diperoleh tanpa persiapan yang matang atau tanpa pemahaman yang mendalam bisa menjerumuskan kita pada bahaya. 4. Kehidupan tidak selalu dapat dimengerti dengan logika. Salah satu pesan penting yang bisa diambil adalah bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dipahami dengan logika dan akal sehat. Dunia mistis, spiritual, dan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia seringkali berada di luar jangkauan pemahaman kita. Terkadang, kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang dapat kita jelaskan atau ukur. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menghormati dan meresapi kehidupan dengan penuh rasa syukur, tanpa selalu mencari jawaban untuk setiap misteri yang ada. 5. Menghormati batasan-batasan yang ada. Di Candi Suro, banyak larangan yang harus dipatuhi, dan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati batasan yang ada dalam kehidupan, baik itu batasan alam, budaya, atau aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang. Setiap batasan memiliki alasan dan tujuan tertentu. Melanggar batasan-batasan ini
seringkali membawa akibat yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus memahami pentingnya menghormati batasan pribadi, baik milik diri kita sendiri maupun orang lain. 6. Keberanian harus dibarengi dengan kearifan. Keberanian untuk menghadapi hal-hal yang tidak diketahui adalah nilai yang baik, namun dalam cerita ini, kita belajar bahwa keberanian harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan kearifan. Seperti yang terlihat dalam kisah Raka, yang berani mendekati pemandian tersebut. Namun akhirnya menghadapi teror dari roh-roh penjaga karena kurangnya pemahaman tentang tempat itu. Keberanian tanpa pertimbangan yang matang bisa berisiko dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Dalam hidup, kita harus tahu kapan harus bertindak dengan berani dan kapan harus menahan diri. 7. Kehati-hatian dalam berbicara. Larangan untuk berbicara kasar atau mengeluarkan kata-kata tidak sopan di sekitar tempat keramat mengingatkan kita tentang pentingnya kehati-hatian dalam berbicara. Kata-kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Oleh karena itu, kita perlu berpikir 2 kali sebelum berbicara, terutama ketika berada di tempat yang penuh dengan energi atau nilai-nilai sakral. Menghormati tempat, orang, dan suasana dengan bahasa yang penuh kesopanan adalah tanda kedewasaan dan pengendalian diri. 8. Pengaruh tindakan kita terhadap dunia gaib. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa tindakan kita, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada yang kita sadari. Dalam banyak budaya, termasuk dalam cerita ini, ada kepercayaan bahwa dunia fisik dan dunia gaib saling terhubung. Dengan demikian, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik itu menghormati atau melanggar larangan yang ada, dapat membawa konsekuensi di dunia yang tidak tampak oleh mata kita. Kita diajarkan untuk tidak meremehkan atau menganggap sepele hal-hal yang berhubungan dengan dunia yang lebih besar dari kita. 9. Kesadaran akan keterhubungan kita dengan alam dan roh. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran yang lebih dalam tentang keterhubungan kita dengan alam dan dunia roh. Alam bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga tempat bagi roh-roh yang sudah meninggal, yang menjaga keseimbangan dunia ini. Kita tidak bisa hanya mengambil dari alam tanpa memberi kembali, atau menganggap bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang memiliki hak untuk menguasai dunia ini. Menghormati alam dan roh yang ada adalah bagian dari menjalani hidup dengan bijaksana. 10. Tanggung jawab atas keberanian dan pilihan yang kita ambil. Pesan terakhir yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa setiap tindakan dan pilihan yang kita buat membawa tanggung jawab yang besar. Seperti yang terjadi pada Raka yang merasa terpanggil untuk membuktikan kebenaran cerita. Setiap pilihan yang kita ambil, terutama yang melibatkan tempat atau hal-hal gaib, memiliki konsekuensi. Dalam kehidupan nyata, kita juga sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang membutuhkan tanggung jawab. Keberanian untuk memilih dan bertindak harus selalu disertai dengan kesadaran penuh akan akibat yang mungkin timbul. Lokasi pemandian Candi Suro. Pemandian Candi Suro terletak di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Letaknya yang berada di kaki Gunung Semeru menjadikan kawasan ini dikelilingi oleh alam yang sangat asri, dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang memukau. Kawasan ini cukup terpencil dan sulit dijangkau karena jalannya yang berbatu dan berada jauh dari keramaian kota. Hal ini memberi kesan yang lebih sepi dan misterius, terutama di malam hari. Pemandian ini terkenal dengan situs candi kuno yang bernama Bintang-Bintang Candi Suro Bintang-Bintang, yang menurut beberapa cerita merupakan tempat pemandian raja atau orang-orang kerajaan pada masa lampau. Namun, meskipun ada nama candi, situs ini lebih dikenal sebagai tempat pemandian alami yang dikelilingi oleh alam liar.
Nama Candi Suro sendiri konon berasal dari kata suro yang berarti ikan, yang seringkali dikaitkan dengan cerita rakyat lokal yang berkembang di masyarakat sekitar. Pemandian ini berada di sebuah lembah yang cukup terisolasi, dengan sungai-sungai kecil mengalir di sekitarnya dan pepohonan tinggi yang menambah kesan alami tempat tersebut. Keadaan yang sangat tenang dan jauh dari kebisingan kota ini memberi kesan yang sangat berbeda dengan tempat-tempat wisata lainnya. Meskipun saat ini ada beberapa pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam atau merasakan pengalaman mistis, suasana di pemandian Candi Suro tetap sangat sepi, terutama pada malam hari. Penampakan hantu di pemandian Candi Suro. Pemandian Candi Suro tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang berkembang di sekitar tempat ini. Beberapa orang yang pernah mengunjungi tempat ini mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh, atau bahkan melihat penampakan hantu yang sulit dijelaskan. Berikut adalah beberapa penampakan hantu yang sering dikaitkan dengan tempat ini. 1. Penampakan hantu wanita bergaun putih. Salah satu penampakan yang paling terkenal di pemandian Candi Suro adalah sosok wanita bergaun putih yang seringkali terlihat di sekitar pemandian atau reruntuhan candi. Penampakan ini umumnya muncul pada malam hari, ketika suasana di sekitar tempat tersebut sangat gelap dan sunyi. Sosok hantu wanita ini digambarkan mengenakan gaun putih panjang yang terurai, dengan rambut panjang yang tergerai dan wajah yang tampak kabur atau tidak jelas. Beberapa orang yang mengaku melihat sosok ini mengatakan bahwa wanita tersebut berjalan dengan langkah yang sangat pelan, seolah mengambang di udara, dan sering kali muncul di sekitar area pemandian atau reruntuhan candi. Beberapa orang yang melihatnya merasa sangat ketakutan, terutama karena wanita tersebut tampak sangat nyata, meskipun mereka tidak bisa mendengar suara atau percakapan apapun. Hantu wanita ini seringkali dianggap sebagai arwah seorang putri atau ratu yang meninggal di tempat tersebut, meskipun tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim ini. Penampakan wanita bergaun putih ini biasanya disertai dengan hawa dingin yang mendalam, yang semakin memperkuat kesan angker. 2. Suara-suara misterius. Selain penampakan visual, banyak pengunjung yang melaporkan mendengar suara-suara misterius di sekitar pemandian Candi Suro. Suara-suara ini seringkali terdengar pada malam hari, saat suasana sangat sunyi dan hanya ada suara alam yang terdengar. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara langkah kaki yang berat, suara bisikan atau percakapan yang tidak jelas sumbernya, dan bahkan suara tawa yang daun yuntuhnya. Suara-suara ini sering terdengar saat pengunjung berada di sekitar pemandian atau di dekat reruntuhan candi, meskipun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Beberapa pengunjung juga melaporkan mendengar suara jeritan atau tangisan yang terdengar sangat mengerikan, seolah-olah datang dari dalam hutan atau di sekitar pemandian. Suara-suara ini seringkali menambah rasa takut dan menciptakan atmosfer yang sangat mistis. Beberapa orang percaya bahwa suara-suara ini berasal dari roh-roh yang menghuni tempat tersebut, sementara yang lainnya berpendapat bahwa hal ini lebih kepada efek sugesti akibat suasana sepi dan gelap. 3. Bayangan hitam yang bergerak. Ada juga cerita mengenai penampakan bayangan hitam yang sering muncul di sekitar kawasan pemandian Candi Suro. Bayangan ini seringkali tampak bergerak cepat, melintasi pepohonan, atau di sekitar reruntuhan candi. Banyak orang yang melihat bayangan ini menggambarkannya sebagai sosok yang gelap, seperti siluet manusia, namun sangat samar dan tidak jelas wujudnya. Meskipun bentuknya tidak dapat dipastikan, banyak yang menganggap bayangan ini sebagai penampakan dari makhluk gaib atau roh yang tidak tampak sepenuhnya oleh mata manusia. Beberapa pengunjung yang melihat bayangan ini merasa terkejut dan ketakutan karena mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan hitam ini seringkali muncul secara tiba-tiba, kemudian menghilang begitu cepat,
yang menambah kesan misterius dan angker di kawasan ini. 4. Pria berpakaian kuno. Selain penampakan wanita bergaun putih dan bayangan hitam, ada juga cerita mengenai penampakan seorang pria berpakaian kuno yang muncul di sekitar area candi atau pemandian. Pria ini biasanya digambarkan mengenakan pakaian tradisional Jawa kuno, seperti surjen pakaian tradisional dan belangkon penutup kepala khas Jawa. Sosok pria ini terlihat berjalan tanpa suara dan tidak pernah berbicara, tetapi seringkali hadir dengan aura yang sangat kuat. Bagi sebagian orang yang melihatnya, sosok pria ini memberikan perasaan yang sangat mengintimidasi. Mereka merasa ada energi yang sangat besar mengelilinginya, yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau takut. Beberapa orang percaya bahwa sosok ini adalah roh penjaga tempat atau leluhur yang menghormati tempat tersebut, sementara yang lain menganggapnya sebagai penampakan dari masa lalu. 5. Bayangan mengambang di air. Di kolam pemandian, terkadang tampak bayangan manusia yang bergerak perlahan. Sosok tersebut seringkali terlihat melayang di atas air, seolah-olah tubuhnya tidak terendam. Meskipun terlihat seperti manusia, sosok ini tidak memiliki refleksi di air dan seringkali menghilang begitu saja ketika didekati. 6. Jeritan lembut dari kedalaman. Beberapa orang melaporkan mendengar suara jeritan yang datang dari dalam air kolam, seperti suara tangisan atau keluhan kesakitan. Suara ini sering terdengar menjelang malam, dan semakin mendekat, suara itu akan semakin jelas, seolah berasal dari makhluk yang terperangkap di dalam air. 7. Jejak kaki tanpa pemilik. Di sekitar kawasan pemandian, terkadang muncul jejak kaki yang basah. Meskipun tidak ada orang yang terlihat meninggalkan jejak tersebut, jejak itu sering kali mengarah ke kolam atau ke dalam reruntuhan candi. Namun ketika diikuti, jejak tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 8. Bergemuruhnya air tanpa alasan. Kadang-kadang, meskipun tidak ada angin atau cuaca buruk, air di kolam pemandian tiba-tiba bergejolak dengan hebat, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan air. Suara gemuruh ini bisa terdengar seperti ada makhluk besar yang berusaha keluar dari kedalaman air. 9. Penampakan orang yang tenggelam. Beberapa orang yang berani mendekati kolam mengaku melihat sosok orang yang tenggelam di permukaan air, dengan tubuh yang terbalik dan tampak tidak bergerak. Namun, ketika orang tersebut mencoba menyelamatkan atau mendekati sosok itu, ia akan menghilang dalam sekejap. 10. Bunga teratai yang tumbuh secara misterius. Di beberapa area kolam, seringkali ditemukan bunga teratai yang mekar dengan cepat, meskipun kondisi airnya keruh dan tercemar. Beberapa saksi melaporkan bahwa bunga teratai tersebut seringkali tumbuh dengan sangat cepat hanya pada malam hari, dan kadang-kadang mekar dalam bentuk yang aneh, seperti wajah-wajah yang tampak marah. 11. Hantu bangsawan yang terluka. Ada juga cerita tentang penampakan sosok bangsawan yang terluka parah dengan darah yang mengalir dari lukanya. Penampakan ini biasanya muncul di area sekitar pemandian, terutama di malam hari, berjalan dengan langkah yang sangat lambat dan penuh penderitaan, seperti mencari sesuatu atau seseorang. 12. Wajah tanpa tubuh. Salah satu penampakan paling menakutkan adalah wajah tanpa tubuh yang terlihat melayang di sekitar reruntuhan candi. Wajah ini tidak memiliki tubuh, namun seolah-olah mengawasi setiap orang yang mendekat. Terkadang, wajah tersebut mengeluarkan suara lirih atau bisikan yang tidak dapat dimengerti. Penampakan-penampakan ini menciptakan suasana yang sangat menyeramkan dan menambah aura mistis di sekitar pemandian Candi Suro. Banyak yang percaya bahwa tempat ini merupakan tempat peristirahatan roh-roh yang tidak tenang. Dan siapapun yang berani mengunjungi tempat itu mungkin akan menghadapi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Pemandian Candi Suro memang terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang beredar. Banyak pengunjung yang mengaku melihat penampakan hantu wanita bergaun putih, mendengar suara-suara misterius, atau bahkan melihat bayangan hitam yang bergerak. Cerita-cerita ini semakin memperkuat kesan angker yang melekat pada tempat tersebut.